Selamat pagi teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan Java. Tapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Ailestar Siahaan, yang kedua Novita Wika Siahaan, yang ketiga Isra Nasution, yang keempat Maria Alsya. Baiklah, kami akan memulai penjelasan sejarah singkat perkembangan Java. Yang pertama yaitu apa itu Java? Java adalah sebuah bahasa pemrograman umum tingkat tinggi yang dipakai untuk membuat beragam aplikasi. Bahasa pemrograman pada Java berorientasi pada objek, sementara programnya tersusun dari kelas-kelas atau bagian-bagian tertentu. Sejarah singkat perkembangan Java. Proyek Java dimulai pada tahun 1991. Sejumlah insinyur perusahaan Sun yang dimotori oleh James Gosling mempunyai keinginan untuk mendesain sebuah bahasa komputer kecil yang dapat dipergunakan untuk peralatan konsumen seperti kotak tombol saluran TV. Proyek ini kemudian diberi nama Sandy Green, keharusan untuk membuat bahasa yang kecil dan kode yang ketat. Mendorong mereka untuk menghidupkan kembali model yang pernah dicoba oleh bahasa WSD Pascal, yaitu mendesain sebuah bahasa yang portable yang menghasilkan kode intermediate. Kode intermediate ini kemudian dapat digunakan pada banyak komputer yang interpreternya telah disesuaikan. Karena orang-orang Sun memiliki latar belakang sebagai pemuka Unix, lebih menggunakan C++ sebagai basis bahasa pemrograman mereka. Maka mereka secara khusus mengembangkan bahasa yang berorientasi objek, bukan berorientasi prosedur. Gosling, secara keseluruhan bahasa hanyalah sarana, bukan merupakan tujuan akhir. Gosling memutuskan menyebut bahasanya dengan nama OAK, diambil dari nama pohon yang tumbuh tepat di luar jendela kantornya di Sun. Tetapi kemudian nama OAK diubah menjadi Java, karena nama OAK merupakan nama bahasa komputer yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1994, sebagian besar orang menggunakan Mosaic, browser web yang tidak diperdagangkan yang berasal dari pusat supercomputing, University Illinois pada tahun 1993. Mosaic sebagian ditulis oleh Mark Anderson dengan bayaran $6,85 per jam sebagai mahasiswa yang melakukan studi praktek. Di kemudian hari, ia meraih ketenaran sebagai salah satu seorang pendiri dan pemimpin teknologi Netscape. Browser yang sesungguhnya dibangun oleh Patrick Norton pada tahun Jonathan Payne yang berkembang dalam browser Hot Java yang kita miliki saat ini. Browser Hot Java ditulis dalam Java untuk menunjukkan kemampuan Java. Tapi pembuat program memiliki ide tentang suatu kekuatan yang saat ini disebut dengan applet, sehingga mereka membuat browser yang mampu menerjemahkan kode byte tingkat menengah, teknologi yang terbukti. Ini diperlihatkan pada Sun World tahun 95-an pada tanggal 23 Mei 1995 yang mengilhami kerajinan terhadap Java terus berlanjut. Kriteria kertas putih Java. Penulis Java telah menulis pengaruh kertas putih yang menjelaskan tujuan, rancangan, dan keunggulannya. Kertas mereka disusun lewat 11 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sederhana atau simpel. Yang kedua, berorientasi objek, object-oriented. Yang ketiga, terdistribusi, distribute. Yang keempat, kuat atau robust. Yang kelima, aman atau source. Yang keenam, netral arsitektur atau arsitektur netral. Yang ketujuh, portable. Yang keempat, interpreter. Yang kesembilan, kinerja yang tinggi atau high performance. Yang kesepuluh, multi-layered. Yang ke-11, dinamis. Sederhana atau simpel. Sintaks untuk Java seperti sintaks pada C++, tetapi sintaks Java tidak memerlukan yang pertama header file, pointer arithmetic, structure union, operating overloading, class virtual base, dan yang lainnya. Jika Anda mengenal C++ dengan baik, maka Anda dapat berpindah ke sintaks Java dengan mudah, tetapi jika tidak, Anda pasti tidak berpendapat bahwa Java sederhana. Berorientasi objek atau object-oriented. Rancangan berorientasi objek merupakan suatu teknik yang memusatkan rancangan data atau objek dan interface. Fasilitas pemrograman berorientasi objek pada Java pada dasarnya adalah sama dengan C++. Fitur pemrograman berorientasi objek pada Java benar-benar sebanding dengan C++. Perbedaan utama antara Java dan C++ terletak pada penurunan berganda, multiplied interchange. Untuk ini Java memiliki cara penulisan yang lebih baik. Terdistribusi atau distribute. Java memiliki library rutin yang luas untuk dirangkai
untuk dilakukan pada protokol TCP atau IP seperti HTTP dan FTP dengan mudah. Aplikasi Java dapat membuka dan mengakses objek untuk segala macam net lewat URL. Sama mudahnya seperti yang bisa dilakukan seorang programmer jika mengakses file sistem secara lokal. Kuat atau robust. Java dimaksudkan untuk membuat suatu program yang benar-benar dapat dipercaya dalam berbagai hal. Java banyak menekankan pada yang pertama pengecekan awal untuk kemungkinan terjadinya masalah, yang kedua pengecekan pada saat runtime, yang ketiga mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan atau error. Perbedaan utama antara Java dan C++ adalah Java memiliki sebuah model pointer yang mengurangi kemungkinan penimpaan atau overwriting pada memori dan kerusakan data atau data korup. Aman atau secure. Java dimaksudkan untuk digunakan pada jaringan terdistribusi. Sebelum sampai pada bagian tertentu, penekanan terutama ditujukan pada masalah keamanan. Java memungkinkan penyusunan program yang bebas virus, sistem yang bebas dari kerusakan. Neutral arsitektur atau arsitektur netral. Compiler memungkinkan sebuah format file dengan objek arsitektur syarat. Program yang dikompil dapat dijalankan pada banyak prosesor. Di sini berikan sistem runtime dari Java. Compiler Java melakukan dengan memungkinkan instruksi-instruksi kode byte yang tidak dapat dilakukan oleh arsitektur tertentu. Java dirancang untuk mempermudah penerjemah pada bahasa komputer dengan mudah dan diterjemahkan pada versi pada saat runtime. Portable. Tidak semua pada Java dan C++ Java terdapat ketergantungan pada saat implementasi. Ukuran dari tipe data primitif ditentukan sebagaimana kelakuan aritmatik padanya. Library atau pustaka merupakan bagian dari sistem mendefinisikan interface portable. Interpreter Java mengeksekusi kode byte Java secara langsung pada komputer-komputer yang memiliki interpreter. Dan karena proses linking dalam Java merupakan proses yang kenaikannya tahap demi tahap dengan berbobot ringan, maka proses pengembangan dapat menjadi lebih cepat dalam penelitian. Kinerja yang tinggi atau high performance. Meskipun kinerja kode byte yang diinterpretasi biasanya lebih dapat memadai, tetapi masih terdapat di situasi yang memerlukan kinerja yang lebih tinggi. Kode byte dapat diterjemahkan pada saat runtime ke dalam kode mesin untuk CPU tertentu di mana aplikasi sedang berjalan. Halaman selanjutnya dilanjutkan oleh Maria Aisyah. Multithreaded. Multithreading adalah kemampuan sebuah program untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Keuntungan dari multithreading adalah sifat respons yang interaktif dan real-time, dinamis. Dalam sejumlah hal, Java merupakan bahasa pemrograman yang lebih dinamis dibandingkan dengan C atau C++. Java dirancang untuk berpendapat dengan lingkungan yang terus berkembang. Library dapat dengan mudah menambah metode dan variabel contoh yang baru tanpa banyak mempengaruhi klien. Informasi runtime dalam Java adalah langsung atau straightforward. Bagaimana Java lebih baik daripada C++? Prinsip dasar pembuatan Java adalah karena C++ ternyata tidak memenuhi janji sebagai pemrograman berorientasi objek. Jadi apa yang salah dari C++ sehingga Java harus dibuat? Jawabannya adalah sederhana, yaitu kompatibilitas ke belakang atau backward compatibility. Kompatibilitas ke belakang biasanya dengan semua konvensi yang dekorator pengaturan aliran. Bahkan sebagian C++ karena hal-hal yang variabel global yang merapuh album file proses dan